Ini yang kita sebagai anak muda, sebagai pengusaha tuh harus tahu tuh pengertian geopolitik ini menjadi penting ya, Pede? Sangat penting, Pak. Jadi kalau kita sebagai anak muda kita harus ngerti kemana dunia ini berjalan gitu kan. Kita harus ngerti kayak misalkan di Indonesia, mungkin teman-teman ini nggak tahu bahwa permintaan emas domestik itu jauh lebih banyak daripada supply gold yang ada. Kita ini negara kaya sekali Pak dengan tambang emas, tapi kita tuh net import gold. Masih. Untuk kepentingan apa nih? Untuk kepentingan orang-orang beli emas. Contoh, kita mau beli Antam. Harga di web Antam 2,6, 2,7 juta per gram. Iya. Di market 3,1, 3,2 Pak. Oh iya? Udah gak masuk akal. Dan itu pun gak ada barangnya. Jadi kalau buat teman-teman yang di sini yang invest emas pasti tahu gitu. Beberapa bulan lalu orang jam 5 pagi ngantri Pak di depan toko emas. Tapi agak aneh ya, begitu terjadi krisis Amerika dengan Iran gitu, kita pikir wah dolar mulai naik. Biasanya kalau dolar naik kan emas juga naik tuh. Ternyata terjadi koreksi ya, Pede? Iya. Apa yang terjadi? Gara-gara uangnya lari semua ke komoditas, Pak. Karena kan sebenarnya problem daripada US dan Iran ini adalah Selat Hormuznya ditutup. Selat Hormuz itu 20% dari global oil supply itu lewat situ. Jadi ketika Hormuznya ditutup, oil itu terbang dari $40 per barel sampai $100-an per barel. Harga terus ketika Selat Hormuz ditutup, shipping itu akan terjadi delay. Jadi ada supply shock, Pak. Jadi mereka harus muter ke selat yang lain. Itu kurang lebih butuh waktu 2 minggu. Jadi ketika supply shocknya terjadi, otomatis commodities price-nya naik. Ketika commodities price-nya naik, inflasinya kan naik. Jadi orang-orang itu udah mikirnya, oh ngamanin dulu nih alternatif energi. Jadi mereka belinya oil, mereka belinya coal.